Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Ruas TV rahimakumullahu jami'an. Pada episode hari ini di rubrik pembinaan keluarga sakinah, kita akan membahas satu tema masih tentang menjadi mertua yang membahagiakan. Hari ini kita akan membahas satu judul, yaitu menjadi mertua level 5. Jadi kalau selama ini kita mengenal level-level ini di makanan, ada yang makanan yang viral di Makassar dan sekitarnya, mie gacoan. Itu ada level-levelnya, ada level 1, level 2, ya kalau tidak salah sampai level 6. Demikian juga di beberapa menu-menu makanan lainnya ada level-level. Maka mertua ini juga memiliki beberapa level. Dua orang psikolog keluarga, Duval dan Miller, menyebutkan ada 5 level mertua. Dan level-level ini bertingkat, semakin naik, semakin rendah tentu level derajatnya semakin rendah. Dengan demikian, level yang terbaik dari 5 level yang akan kita jelaskan ini adalah level 5. Nah, mari kita lihat level 1, mertua level 1. Mertua level 1 adalah mertua yang menerima menantu dengan terpaksa. Mertua yang menerima menantu dengan terpaksa. Jadi sesungguhnya tipe mertua seperti ini adalah mertua yang sebenarnya tidak setuju dengan pilihan anak. Ya, terpaksa karena mungkin anak memaksa, dia tidak ingin mengecewakan pilihan daripada anak, atau satu dan lain hal, ya dia terpaksa. Sang orang tua terpaksa memenuhi pilihan jodoh daripada anaknya. Dengan demikian mertua seperti ini hanya bertindak secara formalitas saja. Formalitas sebagai mertua. Tetapi sesungguhnya dia adalah tipe mertua yang menerima menantu dengan terpaksa. Ini ada mertua yang memiliki level seperti ini. Yang kedua, level kedua adalah mertua yang menuntut penghormatan dari menantu. Nah, inilah tipe mertua yang ketika menikah dengan anaknya, dia mengajukan berbagai persyaratan-persyaratan.
Nah, setelah persyaratan itu dipenuhi, lalu kemudian mertua tipe ini itu menuntut adanya penghormatan. Misalnya kita mendengar perkataan, aku sudah menerima kamu sebagai menantu. Nah, karena itu kamu harus menghormatiku. Ya, jadi tipe mertua yang selalu mau dihormati, selalu mau dihargai, selalu mau didudukkan pada posisi tertinggi. Yang ketiga, level ketiga adalah mertua yang menerima menantu dengan biasa-biasa saja. Mertua seperti ini hakikatnya adalah mertua yang sebenarnya tidak setuju dengan pilihan anak, namun tidak sampai menolak. Ya, jadi sebenarnya tidak setuju, tidak ridha dengan pilihan anak, tapi ya orang Bugis bilang, momi dia apa? Ya, karena itu dia menerima ya biasa-biasa saja. Ya, menerima dengan sikap dingin. Ketika datang ke rumah mertua, ya dia berinteraksi, menyambut biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang spesial dirasakan oleh menantu. Ya. Level yang keempat adalah mertua yang menerima menantu dengan sukacita. Ini memang sudah mulai naik levelnya. Ya, mertua yang menerima menantu dengan sukacita. Ya, mertua seperti ini karakteristiknya adalah merasa anaknya telah tepat pilihannya. Mertua merasa nyaman dengan kehadiran menantu itu, karena menantunya ini sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan. Ini ada yang berada pada level ini. Ini sudah level yang keempat. Ada yang lebih tinggi lagi. Ada tipe mertua yang levelnya lebih tinggi lagi. Dia berada di level 5. Inilah mertua yang mampu membahagiakan menantunya. Ya, ini bukan tipe mertua yang terpaksa, bukan tipe mertua yang mengajukan berbagai syarat, lalu setelah syarat itu dipenuhi masih dituntut lagi adanya penghargaan, penghormatan. Bukan mertua yang menganggap menantunya biasa-biasa saja. Ya. Bahkan dia tidak hanya bersukacita, tapi bersukacita plus. Ya, dia bersukacita plus sang mertua seperti ini melakukan berbagai upaya untuk membahagiakan menantunya. Nah, jadi di dalam hadis disebutkan inilah tipe manusia yang dicintai oleh Allah. Dalam hadis riwayat Tabrani dihasankan oleh Syekh Al-Albani, di antara amalan yang paling disukai oleh Allah, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkan kebahagiaan pada seorang muslim. Memasukkan kebahagiaan ke dalam jiwa seorang muslim. Karena itu mertua pada level 5 ini adalah mertua yang mengamalkan hadis ini. Mertua yang mengetahui, meyakini, dan berupaya untuk mengamalkan hadis Rasulullah SAW tadi.
dengan melakukan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu berusaha memberikan kebahagiaan, memasukkan kebahagiaan kepada siapa saja, termasuk kepada menantunya. Jadi dia tidak saja bersuka cita, dia tidak saja bergembira menerima menantunya ini sebagai anugerah, ya, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak hanya menerima menantunya sebagai menantu yang baik, menantu harapan, tetapi ia berupaya untuk membalas kebaikan menantunya itu dengan berupaya untuk membahagiakan. Inilah tipe mertua yang hebat. Inilah tipe mertua yang didambakan oleh menantu. Inilah tipe mertua yang dirindukan oleh menantu. Bagi kita-kita ini yang mungkin ada di antara kita calon menantu, ketika saya ceritakan ini, pasti ia mengatakan, mudah-mudahan saya memiliki mertua seperti itu. Mertua yang bersuka cita menerima kehadiran di keluarga besarnya, dan mertua yang selalu berupaya membahagiakan menantunya. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para keluarga muslim yang kita doakan semoga Allah selalu melimpahkan sakinah mawaddah warahmah. Nah, bagaimana menjadi mertua level 5? Bagaimana kita menjadi mertua level 5? Nah, artinya mertua yang mengamalkan hadis Nabi SAW tadi. Selalu berupaya untuk sururun tudkhiluhu ala qalbihi atau ala qalbiha. Selalu berupaya memasukkan kegembiraan, memasukkan kebahagiaan di dalam jiwa, di dalam hati menantu. Ada 6. Ada 6 metode bagaimana kita menjadi mertua di level 5. Yaitu mertua yang membahagiakan menantu. Sehingga menjadi mertua yang dirindukan, mertua yang didambakan oleh calon menantu. Yang pertama, menerima kehadiran menantu sepenuh hati. Menerima kehadiran menantunya sepenuh hati. Ini tentu didasari oleh keimanannya kepada takdir. Bahwa segala sesuatu adalah merupakan takdirnya Allah. Dan bagi orang yang beriman selalu berprasangka baik pada takdir Allah. Walaupun zahirnya kadang-kadang buruk, tetapi kita selalu berprasangka baik pada Allah. Orang beriman yang selalu berprasangka baik pada Allah, ya, maka Allah akan mewujudkan persangkaannya itu. Ana inda Rabbi, ana inda dhanni abdi. Dalam hadis qudsi dikatakan seperti itu. Saya akan selalu berada di dalam prasangka hambaku. Kalau hambaku selalu menerima, mempersepsi takdirku itu sebagai takdir yang baik, maka ia akan mendapatkan itu. Ya, jadi Allah selalu bersama dengan prasangka hambanya.
Nah, karena itu dia terima dengan ikhlas. Dia ridho. Ya, dia ridho dan dia menerima kehadiran menantu ini sepenuh hati. Ia pun mengetahui sebenarnya di sana ada kekurangan, di sana ada kelemahan. Tapi memang demikianlah manusia ini. Manusia tidak ada yang sempurna. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, punya kekurangan. Tetapi dia selalu berprasangka baik. Dia menerima kehadiran sang menantu ini dengan sepenuh hati. Tentu menantu yang seperti ini, ya, menantu yang seperti ini bahagia. Karena dari gestur tubuh yang ditunjukkan oleh sang mertua, dari cara penyambutan, dari cara bergaul, dari cara interaksinya itu menunjukkan bahwa memang dia menerima kehadirannya sepenuh hati. Dan mertua yang seperti inilah yang memang selalu membahagiakan. Ya, dia dimotivasi, mertua yang seperti ini dimotivasi oleh hadis tadi, ya, dimotivasi oleh hadis tadi. Ia ingin membahagiakan, ia ingin selalu menyuntikkan kebahagiaan pada diri orang lain, apalagi menantu. Yang kedua, cara yang kedua, metode yang kedua, menjadi mertua level 5, menjadi mertua yang membahagiakan adalah memberikan kepercayaan kepadanya. Sang mertua berupaya untuk memberikan kepercayaan kepada menantunya. Bukan sebaliknya, dicurigai. Ya, jadi orang yang dipercaya itu sebenarnya bahagia. Ya, jadi ketika ada trust yang kita miliki, ya, kita memberikan trust kepada orang, memberikan kepercayaan, thiqah, ya, dalam bahasa Arab. Kita thiqah kepada orang lain, maka orang yang mendapatkan kepercayaan itu akan bahagia. Dia akan tenang. Dia akan mengelola keluarganya dengan bahagia sebab dia dipercaya. Nah, beda dengan mertua yang selalu curiga, selalu mencurigai menantunya. Oh, ini terlambat pulang ke rumah. Dia curigai lagi, oh ini jangan-jangan selingkuh ini. Ini menantu saya sudah jarang ke rumah. Ini mungkin saya dianggap ini dan itu. Nah, ini sudah mulai suudzon, sudah mulai prasangka-prasangka buruk. Nah, tapi mertua yang membahagiakan adalah mertua yang memberikan kepercayaan kepadanya. Mertua yang tidak mencurigai, tidak berprasangka buruk kepada menantunya. Yang ketiga, mengerti bahasa cintanya. Mertua yang membahagiakan adalah mertua yang berusaha untuk memahami bahasa cinta daripada menantunya. Pertanyaannya, gimana itu bahasa cinta? Ya, sebenarnya pada beberapa episode yang lalu itu sudah pernah kita menjelaskan bahwa bahasa cinta itu tidak selamanya diucapkan. Ya, bahasa cinta itu tidak selamanya diucapkan. Tetapi bahasa cinta itu ya boleh jadi
dia dalam bentuk pelayanan, memberikan pelayanan. Ketika menantu datang ke rumah mertuanya, dia layani menantunya, ya, dia siapkan makanan spesial, ya. Ya, walaupun sebenarnya menantu ya berupaya untuk tidak membebani. Nah, tapi demikianlah sang mertua level 5 ini memang dia berupaya untuk membahagiakan daripada menantu. Dia senang, ya. Bahasa cinta itu boleh jadi sentuhan fisik, ya. Ya, apa namanya, mengusap-usap, menepuk-nepuk punggungnya. Bahasa cinta itu boleh jadi dalam bentuk hadiah, ya. Ketika dia bepergian, misalnya ketika dia safar, ya, ketika mertua berwisata misalnya ke satu tempat, dia menyempatkan diri untuk membelikan oleh-oleh, ya, mencarikan hadiah untuk menantunya. Ini juga bahasa cinta. Pemberian hadiah itu adalah bahasa cinta. Perhatian, ya, quality time, ya, waktu yang berkualitas, pertemuannya dimanfaatkan betul-betul untuk berbincang, bercakap. Kalau ada masalah-masalah, berupaya dipecahkan masalahnya. Nah, kalau ada mertua yang seperti ini, pastilah dicintai oleh menantu, pasti disukai, ya, karena dia mengerti bahasa cintanya, ya. Dia mengerti apa motivasi daripada mertua berupaya untuk mengerti bahasa cintanya, untuk dia memberikan cinta itu, menunjukkan cinta itu kepada sang menantu. Yang keempat, bagaimana metode menjadi mertua di level 5 adalah tidak menyinggung harga dirinya. Ya, harga diri ini adalah merupakan hal yang sensitif, wilayah yang sensitif, ya, bagi manusia. Ketika harga diri ini tidak dihargai, atau sebaliknya malah cenderung direndahkan, cenderung diinjak-injak, pastilah akan mengusik ketenangan, akan mengusik kenyamanan, ya, bahkan akan menghilangkan kebahagiaan. Ya. Karena itu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran melarang, ya, melarang dan memberikan peringatan-peringatan agar tidak sampai menyinggung, masuk ke wilayah privasi, wilayah pribadi, ya, menyinggung, merendahkan fisiknya, merendahkan wajahnya, merendahkan kekurangan-kekurangan fisiknya tadi, memperbesar-besar sifatnya yang negatif. Nah, ini wilayah-wilayah yang sangat sensitif. Nah, dalam Al-Quran misalnya dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok, menyinggung kaum yang lain. Sebab boleh jadi kaum yang diolok, kaum yang direndahkan, yang dihinakan itu lebih baik daripada yang mengolok, lebih baik daripada yang menghinakan. Ya, dan kebanyakan memang seperti itu.
Orang yang merendahkan orang lain, dia tidak lihat dirinya. Dia lupa dengan dirinya. Orang yang mengolok-olok orang lain, terkadang dia lupa dirinya. Nah, di dalam hadis juga disebutkan bahwa ini bahagian daripada dosa besar. Nah, al-kibru, ya, ini bagian daripada kesombongan ya. Dan ini juga merupakan dosa yang terlarang, dosa besar. Kesombongan itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan memandang enteng orang lain, merendahkan orang lain. Ya, ini bahagian daripada kesombongan. Jadi kalau ada mertua yang suka menyinggung, suka menceritakan, menyentil-nyentil kadang-kadang ya, menyentil-nyentil wilayah yang sensitif ini ya, menyentil-nyentil harga diri ya. Kadang-kadang dalam percakapan dengan tetangga, percakapan dengan ya kadang-kadang juga sesama menantu, ada yang disentil-sentil. Inilah mertua yang tidak membahagiakan. Ini mertua yang menjengkelkan. Tapi kalau mertua ini tidak masuk ya, tidak masuk ke wilayah pribadi, dia tahu mungkin ada kelemahan. Ya. Tetapi dia selalu membawa pada dirinya bahwa saya pun punya kelemahan. Kalau dia punya kelemahan, saya pun punya kelemahan. Nah, kelemahannya itu ditutupi. Bahkan mencari jalan, mencari cara bagaimana kelemahan ini diperbaiki. Nah, ini metode yang keempat, menjadi mertua yang membahagiakan. Jadi mertua yang berada pada level 5. Yang kelima, bertutur kata sopan kepada menantu. Ya, selalu berusaha untuk bertutur kata yang sopan. Satu ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ini dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, derajatnya hasan. Nabi SAW ditanya, man najah? Apa itu kebahagiaan ya Rasulullah? Apa itu kesuksesan? Apa itu keberuntungan? Apa itu kebahagiaan? Jadi konteksnya di sini sebenarnya adalah kebahagiaan. Ya, maka Nabi SAW menjawab, ada 4. Salah satu di antaranya kata Nabi, amsik alaika lisanak. Tahan lidahmu. Kendalikan lidahmu. Karena lidah ini bisa membahagiakan, tetapi lidah ini juga ya, bisa menyengsarakan. Nah, kalau lidah ini dikendalikan, lidah ini kita kuasai, dan kul khairan aw liyasmut, hanya berkata-kata yang baik, atau kalau dia tidak mampu berkata yang baik, dia diam, dia memilih diam. Ya, maka inilah yang membahagiakan. Tetapi apabila lisan ini tidak mampu ditahan, tidak mampu dikendalikan, dia nyerocos keluar saja, terlempar begitu saja, keluar dari mulut begitu saja, inilah yang menyesakkan dada, inilah yang menyinggung perasaan, ya, inilah yang menghilangkan kebahagiaan. Boleh jadi suaminya suami yang baik, tapi mertuanya mertua seperti ini. Ya, mertua yang mohon maaf panjang lidahnya. Ya. Mertua yang membahagiakan menantu adalah berupaya untuk bertutur kata yang baik. Banyak sekali pesan-pesan Al-Quran yang merupakan pedoman menuju hidup bahagia, memerintahkan kita untuk berkata-kata yang baik. Bahkan Al-Quran menggunakan diksi terbaik, ya, waqulu linnasi husna. Berbicaralah kamu kepada orang lain itu dengan yang terbaik. Itu menggunakan diksi, bukan hanya berbicara yang baik, tapi yang terbaik
Yang terbaik itu adalah kumpulan yang baik, lalu kemudian dipilih mana yang lebih baik. Itu yang dikatakan yang terbaik. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hambaku wahai Muhammad, hendaklah ketika mereka bertutur kata yang ahsan, bukan hasan, ya. Bukan hanya baik tapi yang terbaik. Ya, ini kalau dari sisi strategi perang, ya katanya pertahanan yang terbaik itu adalah menyerang. Jadi kalau mereka terpukul mundur itu tidak sampai kemudian melampaui garis perbatasan. Nah, jadi kalau kita selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik, walaupun kemudian kita jatuh, tetap kita berada di dalam standar. Ya, tidak sampai jatuh ke buruk. Kita selalu berupaya untuk yang terbaik, tetapi ternyata satu dan lain hal kita tidak bisa sampai ke level itu, ya jatuhnya dia ke baik, dia tetap standar. Nah, dalam hadis lain, dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW mengaitkan perkataan terbaik ini dengan neraka. Nabi SAW bersabda, ittaqun nar, jagalah dirimu dari api neraka, walau bisyikki tamrah. Walaupun bersedekah dengan separuh kurma, sepotong kurma. Artinya, sedekah itu juga bisa menolong kita dari neraka. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'illam tajidu, jika kamu tidak mendapati walaupun kurma, walaupun sepotong kurma, walaupun separuh kurma, fabi kalimatin thayyibah, maka ucapkanlah kata-kata yang baik, ucapkanlah tutur kata yang sopan. Nah, ini sekali lagi membutuhkan penguasaan, ya, penguasaan dari diri kita yang berpangkal, yang berporos pada hati. Karena sesungguhnya hati ini adalah pemimpin di dalam anggota tubuh kita. Kalau hati kita baik, maka hati inilah yang akan mengendalikan lidah, sehingga yang keluar dari lidah itu adalah tutur kata yang sopan. Ya, dalam hadis yang terkenal itu, ya, bahwa tutur kata yang baik ini bisa memperindah seseorang. Ya, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya kelemah lembutan itu, tutur kata yang sopan dan santun itu, tidaklah ada pada diri seseorang kecuali dia akan menjadi aksesoris baginya. Dia akan menjadi perhiasan bagi orang itu. Nah, tetapi sebaliknya kata Nabi SAW, tidaklah sifat kelemah lembutan ini, tutur kata yang sopan dan santun itu tercabut dari diri seseorang illa syana. Melainkan itulah yang memperburuk seseorang. Walaupun wajahnya cantik, wajahnya tampan, tetapi mulutnya ini, mulut yang nyerocos, mulut yang buruk, ya, maka itulah yang juga akan menjadikan buruk, ya, buruk wajahnya, ya, walaupun secara lahiriah ya sebenarnya tidak buruk wajahnya. Ini yang kelima. Yang terakhir, yang keenam adalah menghargai keputusannya. Seorang mertua yang terbaik, mertua yang dirindukan, mertua dambaan adalah mertua yang pandai menghargai keputusan menantunya. Ya. Bukan justru memaksakan, bukan justru menjadi tipe mertua yang suka memaksakan kehendak kepada menantu, ya, dan tidak memberikan pengarahan. Kau harus begini, kau tidak boleh dulu dengan istrimu, ya, istrimu harus selesaikan dulu kuliahnya,
Nanti sudah itu, baru kemudian kau bisa dengan istrimu. Nah, sudah dinikahkan, gimana bisa? Ya, seorang anak perempuan yang sudah dinikahkan, apalagi walinya yang menikahkan, itu artinya tanggung jawab itu dia sudah serahkan. Ya, surganya itu sudah serah terima kepada suami. Surga daripada seorang istri itu pada suaminya. Kok mertuanya intervensi untuk mengatur-ngatur? Ya, sesungguhnya yang memimpin seorang istri, menantu kita, kalau dia menantu perempuan, itu adalah suaminya. Ya, bukan lagi kita ini ya seolah-olah kayak mengkudeta ini kepemimpinan daripada suaminya, walaupun itu adalah anak kita. Nah, salah satu di antara sifat tipologi yang disukai oleh menantu itu adalah menghargai dia punya keputusan. Dia mau belajar mandiri. Ya, misalnya sekian bulan, sekian tahun bersama dengan mertua, tetapi sampai kapan dia terus dengan mertua? Tergantung kepada mertua. Ya, tergantung kepada orang tua. Sampai kapan? Ya, kalau tidak dari sekarang belajar mandiri, ya kapan bisa lagi? Ya, maka harus belajar itu harus dimulai sejak dini. Ya, diantisipasi. Mertua bisa meninggal, gaji pensiunnya bisa beralih ya kepada istrinya mungkin. Ya, maka kalau mertua memiliki sifat begini, sifat menghargai, sifat tadi kepercayaan, memberikan kepercayaan kepada menantunya, oh iya nak, ya, tinggal dia arahkan, dia tuntun, ya, oh ya, kalau mau belajar mandiri bagus nak, ya, malah kadang-kadang disupport oh, ini nak, ini ada peralatan rumah tangga ini, bawa aja ke sana. Ini ada kelebihan bawa aja ke sana. Ya. Ini luar biasa kalau ada mertua yang seperti ini. Ya, kalau mungkin ada yang mengatakan kalau bisa dibeli ini mertua yang begini ini. Ya, karena walaupun sebenarnya faktor-faktor yang menentukan kebahagiaan sebuah rumah tangga itu adalah suami istri itu sendiri, tapi ada faktor lain yang berpengaruh di situ. Itulah faktor mertua. Nah, maka mudah-mudahan kuliah-kuliah kita ini, pelajaran-pelajaran yang kita berikan ini tidak menjadi calon menantu itu menjadi penasaran, tapi kita ini yang berlomba kepada kebaikan. Fastabiqul khairat. Ya. Jadi manusia yang terbaik adalah yang berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Nah, tadi juga ya, sebaik-baik manusia adalah yang terbanyak memberikan manfaat kepada orang lain, terbanyak memberikan kebaikan kepada orang lain, dan ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah selalu berupaya untuk menyuntikkan kebahagiaan, menyuntikkan kesenangan di dalam hati seorang muslim. Inilah yang semestinya menjadi motivasi, menjadi kesadaran bagi mertua dan calon mertua. Ya, jangan kita menjadi mertua level 1 yang apa tadi? Ya, mertua yang terpaksa. Jangan kita menjadi mertua yang hanya selalu mau dihormati, tapi kita tidak pandai menghormati. Jangan kita menjadi mertua yang biasa-biasa aja. Ya, kayak apa ya? Kalau masakan ini tidak ada garam, tidak ada bumbu. Ya, hambar ya, mertua yang hambar. Dan
Jangan hanya kita menjadi mertua yang kita bersuka cita, kita senang, tapi kita tidak berupaya untuk menyenangkan menantu kita. Nah, inilah kemuliaan ajaran Islam. Disinilah kelengkapan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, bahwa memang betul-betul Islam itu adalah minhajul hayah. Islam itu adalah pedoman hidup. Ya, bukan hanya pedoman akidah, bukan hanya pedoman ibadah, bukan hanya pedoman akhlak, tapi pedoman hidup. Ya, pedoman hidup agar hidup yang kita jalani di dunia ini kita bahagia. Kita sudah merasakan percikan-percikan surga di dunia ini. Kalau keluarga kita ini ya dalam kata-kata hikmah mengatakan baiti jannati, ya, keluarga kita ini ibarat miniatur surga. Itu baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Karena visi utama setiap keluarga itu adalah visi akhirat. Dan di antara visi akhirat itu adalah masuk surga bersama dengan keluarga dan terhindar dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua ini, dua doa kita. Pertama, mudah-mudahan kita semua yang sudah sampai di level mertua, menjadi mertua yang pandai membahagiakan menantu. Dan bagi menantu dan calon menantu kita doakan, mudah-mudahan Anda menjadi menantu yang baik, sehingga kebaikan Anda itu juga Allah balas dengan mendapatkan mertua. Ya, mertua level 5, mertua yang membahagiakan. Amin ya rabbal alamin. Kita mengakhiri sesi keluarga, pembinaan keluarga sakinah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pembahasan tentang mertua ini masih akan berlanjut insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.